Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di IHSG ya. Jadi kemarin tanggal 29 Agustus 2025 itu ada penurunan tajam ya, di mana ya lu semua tahu kan banyak bantingan-bantingan dari emiten-emiten lah, emiten-emiten kesayangan kita. Jadi IHSG ditutup di 7.830. Jadi secara trend dan elite wave seperti apa? Elite wave IHSG itu sebenarnya masih uptrend. Jadi nggak ada yang perlu dipanikin sebenarnya. Dan secara elite wave ini menurut gua sekarang ada di zona wave 4, di mana kita sudah melewati dari bulan April ya, sejak ditetapkan tarif Trump itu dibuka setelah lebaran tanggal 8 April, itu IHSG langsung bergerak bullish. Ini membentuk wave 1 di tanggal 26 Mei 2025, terus juga akhirnya koreksi ABC membentuk wave 2 sampai 23 Juni 2025, terus sampai kemarin pada 15 Agustus itu menurut gua jadi wave 3-nya IHSG. Sekarang ada di zona wave 4 ya, dan hitungan gua sejak bulan April, bulan Mei gambarnya nggak pernah berubah. Cuma bedanya tadinya ini ABC aja, sekarang gua ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya gua gambar ISG tuh dia akan ke 8.100. Jadi wave 5 dari wave 3 majornya ini masih jalan gitu. Ternyata saat 29 Agustus kemarin dia breakdown ya. Saya bukan breakdown sih, dia nutup gap. Dia nutup gapnya di sekitar 7.800 sampai 7.850 lah. Tapi secara pattern dia ngebentuk konfirmasi double top atau M pattern. Jadi eh, IHSG kemarin kan ada dari rejection sih. Tapi masalahnya rejectionnya ini sudah selesai atau belum, atau dia masih sekali turun lagi. Jadi kalau kita breakdown ke web time frame 4 jam, nah dia dari rejection di sesi 2 kemarin, terlepas dari narasinya apa, terlepas dari katanya Prabowo juga sudah pidato hanya minta maaf dan bela sungkawa. Jadi menurut gua IHSG masih berpotensi merah lagi di minggu depan. Sekarang merahnya kemana? Ini gua ukur dari A dan B-nya, ketemulah Fibonacci. Nah, gua cek dulu. Ini gua sampai gue panjangin sih karena gue juga menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk ya. Logisnya harusnya sampai dia di atas 7666 ini harusnya rejection sih nanti, atau enggak maksimal kalaupun parah banget dia akan nutup gapnya yang bawahnya ini yang gua kotakin kuning. Jadi gua nggak gua pribadi nggak tahu sehari Senin tuh gimana ya. Ada yang bilang trading halt bisa aja nggak ada yang nggak mungkin. Ada yang bilang merah eh, merah lagi tapi nggak tahu berapa persen, tapi nggak tahu juga ke berapa, nggak aja. Kalau gua pribadi gua nggak tahu, tapi gue punya pendapat IHSG akan mungkin merah rejection, langsung reject ke arah atas. Jadi harusnya kalau dari chart ini kita
sebagai trader atau investor bersikap tenang sih, nggak ada yang perlu dipanikin ya, harusnya. Cuma memang mungkin saham-saham kemarin pada turun mungkin ada beberapa juga yang jebol supportnya. Sekarang di wave 4 sendiri, kalau menurut gua di September ini ISG juga nanti kedepannya masih akan naik lagi sih. Dia ngejar wave 5 majornya di area 8.100 sampai 8.300 lah. Ini gua masih sebenarnya dia mesti ada 8.400 yang dikejar, tapi angka ini dulu aja deh. Kita nggak usah target yang muluk-muluk terhadap ISG sekarang. Jadi dia bisa jadi di wave 4 juga butuh waktu setelah dia koreksi ke bawah sekitar 6.700 sampai 7.800, terus dia sideways dulu bisa, atau dia banyak ya kemungkinannya ya, atau dia mungkin dalam banget nih sampai sini, ini juga masih wave 4, atau ternyata ini candle reject yang terakhir, dan juga besok udah hijau lanjut naik lagi, bisa aja, banyak kemungkinan. Jadi nggak bisa kita prediksi secara pasti, cuma kita hanya bisa mempersiapkan diri aja. Analisa gua seperti itu sih, masih uptrend intinya. ISG itu masih uptrend, nggak ada yang perlu dipanikin. Beda kalau dia waktu jebol support yang ini nih 7.000. Nah ini kan waktu itu apalagi dia jebol 6.500 ya, sampai akhirnya dia turunnya lebih deres waktu itu, lebih kenceng, sampai 2 kali trading halt di 18 Mei sama 8 April tuh. Beda kondisinya sekarang. Kondisinya ini fase koreksi aja, jadi terlepas dari news apa itu hanya narasi aja menurut gua. Kita fokus ke price action-nya aja dari ISG itu sendiri. Bahkan untuk jangka panjang dia tuh selama di atas 7.200 masih uptrend secara jangka panjang. Ya kan hanya koreksi jangka pendek aja. Cuma memang kemarin ditunggangi dengan narasi demo besar-besaran membuat ISG koreksi dalam. Dalam juga enggak sih, cuma 2%. Karena kita udah pernah ngalamin ini yang di bulan Juni, biasa aja sih sebenarnya. Itu analisa gua. Oke, jadi kesimpulannya untuk IHSG ini akan menuju wave 4-nya kan. Ini ada yang nanya nih, Pembentukan estimasi wave wave 4 Ki. 4 itu apa? Kenapa? Penurunan wave 4 Sedang ya? pembentukan wave 4. Iya, pembentukan wave 4. Ini ada yang nanya, eh, kalau pembentukan wave 4 itu bisa diprediksi berapa lama, ya kan? Terus strategi trading seperti apa baiknya itu. Oke. Kalau berapa lama, sebenarnya kita secara timing waktu nggak ada yang tahu sih. Jadi tapi kita bisa memperkirakan dari, kalau gua sendiri ya, gua dari ngukur dari wave 1 sampai wave 2 butuh 16 bar 1 bulan. Nah ini biasanya gua geser dari pucuk wave kelimanya. Nah kalau perkiraan dari wave 2 geser ke wave 4, ya kurang lebih berapa tuh berarti? 8 September udah bergerak naik lagi nanti. Mungkin kalau mengikuti panjangnya waktu dari wave 2, dan mungkin harusnya nanti setelah minggu pertama September udah normal lagi sih, dan masih lanjut bergerak naik lagi. Nah, cuma gua mau mengingatkan ini ya, secara data seasonality sebenarnya IHSG itu di bulan Juli dan Agustus sejak COVID
2025 probability kenaikannya itu 100%. Lu bisa cek di entah data Stockbit atau data RTI atau data manapun lah. Data seasonality bulan Juli dan Agustus itu probability-nya sejak COVID 2020 itu 100%. Nah, September ini, bentar, gua cek dulu. September 20%, pernah hijau sekali, sisanya merah. Nah, dari ini gua mengambil sikap bahwa fokus price action, bukan fokus dengan probability. Kalau misalnya IHSG memang merah di bulan September, ya berarti masih di zona wave 4, cuma bergerak sideways ke bawah. Jadi sideways to downtrend. Jadi kalau misalnya IHSG naik ya ngejar wave 5, bisa jadi dia naik dulu, belum nanti sebelumnya hancur dalam gitu. Banyak kemungkinan. Terus yang kedua juga karena gini, eh, demo kemarin itu sebenarnya biasa aja menurut gua. Cuma ada yang lebih ditunggu-tunggu lagi dari sentimen makroekonomi dari sisi global, itu the Fed cut rate yang ada di kalau nggak salah 17 Agustus nanti. Sorry, 17 September. Jadi sebenarnya masih ada sentimen yang sangat positif nanti dari sisi global ya, yang harusnya nanti mendorong kenaikan IHSG. Karena eh, ini disclaimer lagi, menurut gua the Fed dari US itu akan mempertahankan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Dua kemungkinan itu. Tapi kalau menaikkan suku bunga, menurut gua enggak. Karena dari banyak sumber yang gue baca, the Fed sedang berusaha menjaga eh, pergerakan ekonomi ya. Jadi tetap menjaga mengontrol inflasi ini tetap terjaga gitu. Jadi itu sih. Oke, jadi untuk di bulan September ini IHSG nantinya masih ada apa newsnya yang positif lah ya. Ah, betul. Terus kita lanjut Nah, ke eh, pertanyaan kedua nih. ini Gi, Gimana? bisa jadi news yang positif itu Ya, ya. digunakan oleh bandar atau asing sebagai exit liquidity mereka. Kalau seandainya memang ISG nanti terkoreksi di zona yang tadi sudah kita bahas, terus juga akhirnya memang kalau memang dia benar nanti akan bergerak naik, itu nanti ketika news-newsnya bertebaran di bulan September, masuk dari Fed yang tanggal 17 September tadi, itu digunakan jadi exit liquidity mereka. Jadi ya berhati-hatilah di bulan September. Ya, Mungkin Novilana mungkin udah ngalamin crash COVID. gue juga termasuk yang ngalamin crash COVID ya. Kita nggak usah bahas Nah, penginapan deh. coba cerita Sa. Nah, Si bayi. kita balik ke weekly aja deh. Belum crash itu pasti marketnya sudah downtrend jangka panjang. Ya A, B, C nggak ada. Pasti sudah downtrend jangka panjang. Contohnya ini adalah crash COVID 2020 sudah A, B, C. Jadi kalau lu lihat backtest historicalnya IHSG itu cara C-nya, correction C-nya itu pasti yang paling dalam. Kalau kita lihat lagi review di bulan
kemarin Februari sampai Maret itu kan correction C-nya ya, atau enggak misalnya kalau pakai weekly, gue sejauh ini sih masih beranggapan ini B ya, tapi ada juga yang beranggapan ini wave 5 ya sama aja nggak jauh beda. Nah ini ketika wave A ini namanya di correction itu irregular correction flat. Ini B, nah ini C-nya dalam dan dia downtrend sudah sejak September. Nah sebelum yang kemarin trading halt itu di bulan Maret, ya dia downtrend dari sejak September dan outflow-nya udah banyak. Jadi dan sekarang di demo kemarin inflow malah mana outflow dan masih bullish. Jadi gua nggak usah khawatir itu tentang market. Tapi gue khawatir dengan emiten-emiten yang gue pegang. Kalau dibilang separah 98, enggak. Jawaban gue enggak. Kemungkinan kalau kita tadi kan pertanyaan Oma pembanding akan bisa nggak sih kayak 98? Jadi jawaban lu enggak ya, King ya? Ya kita bahasnya secara market ya. Cuma kalau dibilang kayak 98 yang terjadi demo kemarin tuh nggak separah itu juga. Kalau kita lihat berita ya, itu kan juga nggak semuanya itu yang di Instagram, Facebook, Twitter, berita manapun tuh nggak semuanya juga bener kan. Jadi lu ketika namanya sekarang udah sosial media tuh udah dikendalikan sama yang penguasa. Jadi lu harus cross check lagi kebenarannya. Contoh kayak demo kemarin yang dibilang menghancurkan Mall Kelapa Gading, ternyata Mall Kelapa Gading baik-baik aja. Walaupun juga ada juga memangnya fakta ada, tapi yang dibesar-besarkan ada, yang cuma hoax-hoax banyak. Nggak separah itu sebenarnya. Kan kita kerja di Jakarta, kita tahu update-nya. Kita juga ngeliat langsung demonya. Memang kalau depan gedung DPR tuh parah ya Pak. Cuma kalau dibilang separah 98 sih sangat jauh levelnya. Nanti lebih diskusi soal itu nanti lah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya ini cara memilih emiten yang tepat di saat IHSG mengalami koreksi. Jadi memilih emiten dan cara entry-nya seperti apa? Memilih emiten di saat IHSG koreksi. Iya, Jawabannya maksudnya dalam mengalami fase penurunan wave 4 mungkin maksudnya ini. oke. Jawabannya satu, yang mau naik atau yang uptrend, dah. Jadi lu harus identifikasi trennya dulu dari suatu emiten atau saham itu. Habis itu baru lu lihat titik entry-nya yang pas seperti apa. Bisa atau mau contoh di emiten mana gitu kira-kira. Bisa dikasih contoh sih. Mungkin yang teman-teman punya di Cegas bisa sih. Cegas kan masih uptrend lah ya. Ya, Cegas boleh. Cegas ya Oma ya. Ini. Boleh. Ya nggak apa-apa. Kayaknya masih uptrend lah ya harusnya. Kalau mau buat contoh banyak, karena sahamku 100 biji. Jadi tinggal pilih dari 100 emiten mana yang mau dibikinin. Ini contoh satu Pusing. untuk cara memilih emiten di saat IHSG berkoreksi atau merah adalah jawabannya emiten yang sedang uptrend. Kalau misalnya Cigas harusnya dia masih uptrend
secara elite wave ya, dari pola elite wave ini invalidation-nya ada di 110 dan eh, kita tinggal cari titik area belinya sesuai Fibonacci aja. Kita tinggal ukur aja Fibonacci dari 110 sampai 110 dapat berapa. Ini dari 50 ke bawah ini Fibo 50, 618, 7 berapa ya? 728, Mungkin bisa 84. diunjuk aja King Fibonya Jadi biar mana tahu ada yang mau screenshot. Tigers ini harusnya gua nggak tahu hari Senin, tapi dia kemarin rejection dari area 121, 125. Nah, ini sebagai titik area belinya di 125, 121, 116 ini titik area belinya. Itu bisa lu nyicil saat koreksi. Jadi dengan stop loss atau invalidation 110. Ini contoh saham uptrend saat IHSG-nya koreksi. Simpel itu sebenarnya. Maaf Jadi nih, tuh, apa gimana toh? untuk mengetahui saham yang uptrend itu gimana sih, King? Udah dibahas toh. Udah dibahas toh. Gua ulangin lagi, jawabannya Gini, adalah trend line lu gambar sendiri atau lu lihat formasi moving average-nya apakah MA20 di atas MA50, apakah MA10 di atas MA20 atau apakah MA50 MA50 di atas MA100. Lu lihat formasi moving average-nya. Terus juga lu lihat MACD-nya seperti apa, momentum trennya. Dan lu apalagi lu bisa elite wave. Lu udah tahu emiten itu uptrend atau enggak. Lanjut jadi Ki. nanti nih buat temen-temen nih, jadi cara entry-nya yang pertama kita lihat dulu nih, kita analisa emiten yang mau kita beli masih uptrend atau udah patah trend. Jadi kalau masih uptrend silakan pakai Fibonacci ya King ya buat cari titik entry. Jangan lupa lihat MACD-nya ya, MACD. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini psikologis ya King ya. Cara mengatur psikologis yang nggak sabaran King. Turun dikit CL minus dalam ditahan dan berakhir kuku. Ini pertanyaan bagus ini. kayaknya gue tahu yang nanya siapa. Coba sebelum bahas itu gue mau flashback sebentar. Dari bulan April nih, 8 April sampai kemarin itu all time high di 15 Agustus. Sama sempat juga sempat uji 8.000 lagi di 28 Agustus. Ini dari 6.000 ke 8.000, IHSG naik berapa persen? 50%. Sebelum bahas tentang kesabaran, portofolio lu sudah bergerak, sudah growth sejauh mana? Nggak sampai 50% atuh. Dari 6.000 ke 8.000 itu naiknya cuma 2.000. 2.000 Ya, bagi 6.000 itu 30%-an boleh, benar lebih. 30%, sorry. Terima kasih Oma. Ya sama aja, ya IHSG sudah bullish dari 6.000 ke 8.000, naik 2.000 poin, sekitar 30% berarti, kurang lebih. Udah growth belum portonya? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau sharing nggak? Aku sih mau jawab. Ya Aku boleh sih Oma. nggak lihat growth dari Porto, tapi aku lihat aku punya kerugian yang sebelumnya mulai ketutup sekitar sepertigaan lah. Bagus itu, bagus. Kerugian yang lalu-lalu ketutup. Itu Bagus, Tapi growth. tutupnya baru sepertigaan. itu Itu tetap artinya growth walaupun dong. kebalikannya itu tetap growth, cuma mungkin konteksnya turn around aja dari tadinya rugi misalkan 10 juta gitu ya, sekarang Oma jadi ruginya cuma tinggal 2 juta aja. Ya, betul. Tinggal 7 lah kira-kira ketutupnya Ya, belum sampai setengah sih, tapi sudah nutup
gitu. Udah mulai nutup gitu. Sampai berapa puluh persen lah gitu ada. Ya, oke lah. Gini Ki, intinya itu bisa lu evaluasi semua ya, buat lu semua ya. Bisa lu buat jadi bahan Bagus. evaluasi dari 6.000 ke 8.000 marketnya sudah berapa bulan? Berarti April, Mei, Juli, Agustus. 5 bulan, hampir setengah tahun lah. Tapi 5 bulan lah, 5 bulan. Nah, 4 lah. itu ya boleh lah 4 bulan. Tapi itu bisa jadi bahan evaluasi kita semua. Kita sudah sejauh mana growth-nya. Karena IHSG itu year to date-nya sejak Januari 2025 sampai Agustus itu kalau lu lihat di data TradingView, Stockbit, Trading Economic sudah year to date kenaikannya 10%. Artinya minimal growth-nya sudah 10% minimal ya. Atau kalau lu minus dari April, at least sudah mendekati BEP atau BEP itu masuk progres yang bagus. Nggak perlu nggak perlu disesali lah, atau nggak perlu merasa kecewa karena belum gain portonya. Tapi lu bisa dari minus dalam sampai BEP itu udah progres yang luar biasa. Bisa jadi kan di momentum yang bullish ini jadi diberi kesempatan untuk kita semua kan untuk BEP. Tapi kalau belum BEP, setidaknya harusnya sudah berkurang minus dalamnya. Kalau gue pribadi, kemarin gue udah dari minus 20% portonya sebelum April ya. Sekarang sudah, bukan sekarang sih, kemarin itu sudah gain 50% di bulan Agustus tanggal 28. Tapi kan karena kemarin sempat crash kecil, jadi ya gainnya turun lah, jadi sekitar 35 atau 40%. Tapi ya masih gain profit, portfolio masih grow. Jadi kalau misalnya kita balik ke pertanyaannya, cara sabar gimana? Yaitu justru sebenarnya cara yang paling susah. Semua orang juga lagi musibah, nasihatnya sama, selalu sabar, sabar, sabar. Karena katanya itu cuma satu, sabar, tapi sesulit itu. Cara yang benar untuk sabar adalah mindsetnya diperbaiki dulu. Mindsetnya trader itu mindsetnya menjadi investor tuh dari awal seperti apa. Kalau misalnya ini kita nggak berbicara soal modal, tapi sebelum memulai bisnis atau memulai suatu pekerjaan atau berinvestasi atau trading, lu udah punya mindset seorang profesional belum? Karena di trading atau investasi nggak ada yang instan, nggak ada. Kalau instan mah semua orang udah jadi orang kaya dong, bener nggak? Lu setuju nggak? Kalau instan Setuju. kita udah kaya dong. Beli saham 2 hari ARA, beli saham besok naik 20%, beli saham besok minggu depan 2 minggu lagi udah 100% naiknya. Kaya semua kita, enak itu. Mindsetnya lah, buat diperbaiki dulu mindset profesional trader itu seperti apa. Lu jadi gini, kalau misalnya kalau investasi emas itu kan dikenal dengan safe haven, tapi kalau investasi atau trading di bursa saham, kripto atau financial market itu dikenal dengan high risk high return. Lu tahu nggak kenapa high risk itu diletakkan di pertama?
bukan high return high risk, tapi high risk high return. Jadi setiap investor atau trader tuh harus memahami dulu resikonya itu apa kalau masuk ke financial market. Untuk berbicara soal mindset itu, kita juga sering terjebak dengan apa ya, banyak cerita-cerita atau narasi atau konten-konten atau influencer, wah gua trading cuan 1000%, gua cuan 100%. Apalagi ada juga yang sampai duitnya triliunan. Tapi lu mendengar nggak dari mereka bahwa financial market itu resikonya tinggi. Financial market itu nyatanya dari banyak trader atau investor investor yang sukses jauh lebih banyak menghancurkan hidup orang. Mereka nggak menjelaskan bahwa financial market itu bisa membuat orang bunuh diri, bisa membuat orang miskin, nggak dijelasin. Yang diperlihatkan ke media itu hanya untung, untung, untung. Kerugiannya coba dilihatin. Gak ada yang instan juga, dan juga lu harus paham resikonya di financial market tuh tinggi gitu. Makanya high risk, high return. High risk-nya dulu, baru high return. Tapi juga tidak menutup kemungkinan financial market membuat kita jadi orang yang kaya bisa. Karena kan udah ada buktinya. Oke, lanjut ya. Lanjut Ki. Halo. Ini masih sama sih, ini bicara mindset lagi nih. Pertanyaannya soal swing nih, King. Kenapa semua yang di swing berakhir kukut? Lalu ketika naik, idealnya itu apakah harus sampai target atau ada berapa persen untuk TP? Itu pertanyaan selanjutnya, King. Semua yang di swing, gimana? Kenapa Tadi semua siapa yang yang ngomong? di swing itu berakhir kukut, King? Swingkut mungkin maksudnya ini. Ya, Terus ketika naik, kita tuh idealnya berapa persen sih untuk TP, dan kenapa ketika hijau bawaannya pengen buru-buru TP gitu, King? kalau dibilang semua yang di swing kukut, kan udah banyak yang coba kan. Dari Karya, Teguh, Sola, terus apalagi kemarin PTPS, JAR, Bumi. BRCC, NRG, Bumi. Kukut dari mana? Kalau tergantung entry-nya bener atau enggak. Jadi kalau entry-nya pasang posisinya udah salah, ya kukut lah. Kalau itu udah trigger banyak loh. Jadi evaluasi diri coba, kenapa bisa swing cut. Kalau misalnya orang yang baru entry sekarang swing cut, itu juga kemarin kan saham-saham juga udah ada yang sedikit yang ARB ya, paling turun 5%, 7%, 3%, 5% lah kurang lebih rata-rata. 5% tuh belum nyangkut. Jadi selama dia masih punya money management yang bagus, resiko yang terukur, ya nggak nyangkut sebenarnya. Jadi kalau nyangkut itu berarti cara tradingnya, cara investasinya yang masih harus dievaluasi lagi menurut gua. Apakah sudah entry bener atau enggak? Terus mindsetnya, mentalnya kuat atau enggak? Karena kan trading juga game of waiting ya, permainan menunggu gitu. Nah, tadi kan Lo lu kira-kira udah menjawab pertanyaannya belum Gi?
Mungkin pasti ada yang nanya, kan tadi lu bilang mini manajemen kan. Nah, yang bagus tuh swing itu entry-nya. Kayaknya kan nggak semuanya di sini kan RDN-nya ada yang gede, ada yang kecil. Kita ambil di budget mungkin 10 jutaan lah mungkin. Manajemen yang baik kalau di angka 10-an itu gimana cara entry-nya? Nah, In, ini mau jawaban subjektif atau gimana ini? betul, betul itu. Ya. Subjektif aja Mas Bim. Kalau kamu Des gimana, Sa? Coba. Oh, 10 juta gua kan all in di satu saham. Terus subjektif gua pribadi. Dan Betul. Jadi aku juga di bawah 50 aku juga bakal all in di satu saham. Oke. Mungkin ada alasannya buat teman-teman nih. Mungkin dari Isa, Lana, Mas Bim, kenapa all in di satu saham? Cuma untuk duit 10 juta itu jadi harusnya kalau ketika kita all in dengan cara yang benar, dengan money management yang benar, harusnya portonya growth dan sahamnya juga harus benar. Harusnya portonya growth. Jadi kalau misalnya kecuali kalau duit kita 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu beda. Pertimbangannya lebih banyak dari faktor makroekonomi, sahamnya, terus juga likuiditasnya itu paling penting. Siap nggak nampung lotnya yang kita pakai gitu. Nah ini kalau uang 10 juta misal, kita dari satu harga aja nggak naik harganya. Tergantung sih, kalau yang misalnya dijaga cuma 350 lot juga mungkin juga nggak turun 1 tik 2 tik ya biasa aja. Kalau Jadi dari untuk aku sih, posisi jadi gimana Mas Bim? kenapa kamu tadi mau ngomong apa? Ya, pembagian apa namanya HK-nya itu misalnya uang 10 misal uang 50 di budget RDN kita kan tadi subjektif dari Mas Bim kan apa all in di satu saham terus Isa nambahin kan asal entry-nya bener harusnya sih nggak mungkin swing cut lah ya. Nah tadi mau nanya entry-nya bagaimana sih kalau kita punya angka-angka nominal angka-angka RDN-nya segitu. Iya, tapi balik lagi sih, menurutku ya balik lagi subjektif ya. Kalau menurutku di bawah 50, ya aku sih ya udah mainnya cuma satu saham aja atau mainnya cuma satu kategori trading, entah itu swing, entah itu scalping, entah itu BSJP aja. Misalnya cuma dengan 10 juta gitu, ya udah aku mau BSJP aja, aku mau yang trading cepet-cepet aja. Ya tapi aku belinya cuma satu misalkan. Atau aku cuma misalkan habis TP BSJP, wah kebetulan misalkan ada yang menarik nih buat di scalpingin misalkan, buat ditebengin, ya mungkin 10 juta itu ya udah cuma beli satu aja. Atau misalkan nggak ada yang menarik di hari itu dan misalkan duit dari BSJP-nya udah aku TP gitu, ya udah aku misalkan lihat-lihat apa saham yang misalkan nggak agresif tapi misalkan dia lagi di pola koreksinya. Nah sebenarnya ini masuk ke dalam konteks pertanyaan kamu, masuknya harus benar. Nah, masuknya harus benar tuh yang kayak gimana juga? Apakah pas koreksi, setelah kenaikan panjang habis itu koreksi, atau ya emang dia lagi posisi sideway, harga nggak kemana-mana, kita bisa lihat candlenya, harga nggak kemana-mana, udah 5 hari, udah 12 hari, dia cuma naik turunnya di situ-situ aja, support juga nggak jebol, resisten juga nggak ditembus. Ya sebenarnya balik lagi, masuk yang bener itu yang kayak gimana. Nah ini subjektif. Buat kita yang ngerti wave, mungkin ya bilangnya ya masuk saat core wave. Buat orang yang mungkin nggak ngerti, ya gue nggak tahu wave-wavean itu kayak gimana, core wave itu apa dan segala macem. Nah ini paling nggak tetap harus bisa ngelihat ya itu apa
minimal support sama resistennya. Harga mendekati resisten ya udah. Harga maksudnya beranjak jalan dari supportnya mendekati resistennya ya udah buy kalau mau cepet. Tapi kalau mau agak lama dan low risk ya kita beli ketika harganya masih di deket-deket sama supportnya. Kayak gitu sih. Ya tapi kalau misalkan aku kenapa all in di satu saham ketika duitnya di bawah 50, karena ketika kita loss itu ngebalikinnya, misalkan kita gini punya 10 juta, profil resiko kita adalah 10%. Yaitu berarti kalau misalkan gua masuk 10 juta dan dia minus 10%, berarti gua mau nggak mau harus cut loss. Nggak peduli duit gua berkurang, tapi gue juga nggak bisa nungguin ini nanti harganya balik lagi ke harga gua. Ya namanya orang trading kayak gitu. Ya udah. Berarti misalkan duit dari 10 juta gua cut loss 10%, itu berarti 1 juta. Ya Gi? Betul, kalau 10 juta ya. Oke. Nah, sekarang duit gua sisa 9 juta, Gi. Oke. Oke. Nah, terus untuk bisa ngebalikin 1 juta itu, gua harus cuan berapa persen, Gi? Apakah 10% lagi? Ya, kalau konteksnya buat ngebalikin yang minus ya 10% Cuk. Enggak dong. Di atas ya. Nah, itu dia. Pasti di atas dari 10%. Jadi kalau misalkan kita profil resiko kita 5%, habis itu kita CL 5%, ngebalikinnya berarti harus butuh 5% lagi. 1:2. Oke. Lebih dari 5% malah. Nah, kalau misalkan kita cut loss-nya 30%, dari 10 juta berarti kita minus 3 juta dan kita modal ya cuma tinggal sisa 7 juta. Untuk ngebalikin 3 juta itu dari minus kita sebelumnya 30%, kita butuh berapa puluh persen? 40, 60. Nah, 40% lebih misalkan. Jadi semakin besar kita ngehold dalam kondisi minus, semakin besar pula yang harus kita tebus. Nah, dari sini sebenarnya makanya kenapa tadi Isa bilang high risk, high return. Risknya dulu, baru ada returnnya gitu. Risknya dulu yang dikedepanin, baru returnnya. Jadi kalau misalkan kita memang mau trading, ya sebelum kita masuk ke dalam trading plan, ya kita mesti tahu dulu apa ya, mungkin psikologi kita. Gue mau masuk emiten ini, mau cuma asal cuan aja, atau gua mau swing gitu, atau gua mau ngikutin sampai targetnya hit. Targetnya itu di atas misalkan. Target ini pun juga bisa kita dapat dari siapa aja, nggak harus dari di Wendroom, bisa aja dari grupnya si kapten misalkan, atau yang lain-lain gitu, atau teman-teman kita yang lain. Nah, jadi ya yang jelas kalau misalkan gue punya 10 juta, 20 juta, atau bahkan 50 juta, ya udah gue cuma akan main di satu saham aja, all in, habis itu ya udah nunggu. Untuk masuknya kapan ya tergantung profil resiko kita itu tadi. Kita mau masuk di harga segini, supportnya di segini. Oh, ini cuma 5% dari harga sekarang. Apakah ini masuk dengan profil resiko gua? Apakah gua siap CL ketika 5%? Karena CL 5% mungkin perlu balikinnya itu sekitar 7%-an. Cuan 7-8% itu baru kita balik modal. Kalau misalkan kita main di resist, supportnya jauh di bawah, ada 30%-an. Misalkan kita arah hunter, harga udah 31%, kita HK. Berarti kasarnya kita bisa bilang supportnya itu ada di nilai low-nya hari itu. Bisa jadi itu 30%. Kalau ternyata habis itu ditarik turun dan gak jadi arah, nah kita mau batasin apakah di level supportnya itu atau gimana. Nah ini tergantung kalian lagi.
Kalau gua ya tetap misalkan ya udah misalkan 5% batas kerugian gua, ya udah gua batasin 5%. Tapi kalau misalkan udah cuan, ya udah gua juga batasin, misalkan gua TS 3 tick atau 4 tick di atas average yang gua punya. Itu sih. Terus habis itu juga kalau misalkan targetnya masih di atas, oke, supportnya agak jauh 30%, ya udah berarti kalau selama dia nggak minus lebih dari 30%, ya udah gua hold. Tapi dari harga gua pun juga gua harus bisa cuan 30%. Paling enggak risknya 1:1 kan. Kalau 30% ke supportnya berarti harus juga 30% ke targetnya. Nah, ini juga lumayan lama nunggunya. Kayak misalkan si Cegas itu beli di harga arah, niatnya arah hunter buat BSJP, ternyata nggak langsung naik. Terus habis itu sampai sebulan masih di situ-situ aja harganya. Kemarin baru naik sedikit ya kan ke 131 ke 135 dari harga 124 gitu, 124 125, baru naik 10 tick dihajar sama IHSG turun. Nah, idealnya berapa persen sih kita TP? Ya sebenarnya balik lagi, kamu niatnya kayak gimana? Misalkan kita ngasih target A B C D E. Target E adalah target yang ultimate targetnya gitu. Apakah kita cuma mau selesai di A? Nah, ini tergantung kalian juga. Yang jadi problem adalah kita tuh suka ngerasa nyesel ketika emitennya naik terus gitu. Padahal kita udah TP. Ya udah, nggak usah nyesel, masuk lagi aja. Tapi dengan profil resiko yang baru, kamu nggak dapat harga bawah, kamu dapat harga atas. Kayak gitu sih. Nih mungkin nih pribadi ya Mas Bim nanyanya. Kenapa Mas Bim kalau misalnya nih saham tadi kan bilang kita mau swinging mau bagaimana, ini kan tadi pertanyaannya swing ya. Apa mau main dari ketika dia sideways mau mendekati resist kita buy dengan resikonya lumayan lah, nggak low risk. Kenapa Mas Bima tuh mainnya di breakout? Ya karena aku dulunya kan scalper juga. Tapi kenapa ya? Nah, yang di breakout kan biasanya nggak selalu kuat gitu Mas Bim. Jadinya, aduh, mungkin jadi yang teman-teman yang dari bawah kita main di breakout, jadi harganya kan rata-rata yang beli di breakout pasti kan turun dulu buat beberapa tick lah ya. Nah, ini mungkin contohnya Mas Bim. itu yang jadi kena psikis kali ya. Ya. Nah, jadi ini maksud lu kan Gi, dia main di breakout. Iya, betul. Anggap beli close Ya, di 135 nih average-nya. Terus ternyata false break gitu kan. Iya, maksudnya kan Mas Bim suka mainnya tuh main di resist kan. Jadi ketika dia sideways tiba-tiba harga mau breakout nih, dihajar nih terus breakout nih, kan biasanya kalau breakout pasti turun dulu kan, retest lagi. Betul. Nah, mungkin ketika turun itu nggak di area resistnya, nggak close di atas resist. Makanya pada yang swing ini jadi ngerasanya kukut, apalagi karena invalidnya kan lumayan ya, resikonya jadi lumayan kan karena kita main di breakout. Kalau swing ya enggak lah, kamu nge-HK-nya nggak breakout, itu kamu scalping. Kalau kamu nge-HK-nya pas breakout itu bukan swing. Kalau swing kamu beli sebelum terjadinya breakout. Udah paham gitu Gi. Jadi kalau kamu swing, kamu beli itu sebelum terjadi breakout. Jadi tahu kan kenapa gue nyari yang running. Nah, jadi kalau misalkan emitennya breakout, kenapa itu akhirnya jadi sebagai yang tadi Isa bahas sebagai sumber liquidity? Ya karena memang emiten breakout itu ya pasti akan banyak orang yang akhirnya diperhatiin lah untuk kemudian dia masuk, atau dia ya udah nunggu dulu nih biarin dia breakout terus habis itu dia retest nih. Nah baru habis itu dia masuk.
Tapi yang jelas emiten breakout itu akan jauh lebih diamati banyak orang dibanding emiten-emiten yang breakdown support. Oh, oke. Karena Kayak gitu. ada demand ya di sana ya. Iya, nah emiten breakout ini juga memang misalkan ada emiten yang breakout terus langsung kenceng arah, ada emiten yang Banyak. misalkan breakout terus habis itu dia koreksi, retest. Nah, kalau misalkan di kondisi dulu gitu ya aku sih gelap mata aja, maksudnya ya nggak tahu wave, nggak tahu pola, nggak tahu segala macem, cuma taunya ya udah price action sama oh dia breakout nih, ya udah gua HK. Tapi konteksnya adalah ketika kamu HK di breakout itu kan emiten berarti sedang uptrend gitu. Emiten tersebut sedang uptrend. MA5, MA10, MA20, MA50 itu pasti bikin dalam posisi yang berurutan. Nah, emiten breakout ini kalau kamu main di uptrend, ya paling kalau misalkan koreksi ya sudah, dia koreksi dulu, habis itu ya harusnya nanti akan kejemput. Beda halnya dengan kamu beli di pucuk gitu. Kayak misalkan kita beli cegas gitu. Itu kan sebenarnya ketika arah hunter waktu itu kita beli di pucuk gitu. Kita beli di pucuk, bukan yang breakout yang sebenarnya masih breakout kecil tapi closingnya cuma 10% gitu. Tapi bull candle. Nah, Ya, tapi kalau misalkan emitennya ARA itu benar-benar bull candle, tapi kita beli di pucuk. Resikonya adalah bisa jadi pucuk yang kita beli itu adalah pucuk wave gitu. Pucuk dari sebuah tren sebelum dia terjadinya downtrend. Yang akhirnya buat kita yang ngehold bisa jadi minusnya sampai 50%. Ini hampir mirip kayak case-nya Mbak Ana ketika dia Lana kasih tahu Mbak Ana itu nge-HK di crash ketika terjadi wave A. Nah, itu benar pas breakout dan pas rame. Tapi itu pucuknya wave A gitu. Akhirnya dia sangkut 4 bulan minus 35-40%. Nah, pucuk. Nah, benar, kita bisa aja kan dicegas itu candle itu terjadi, terus habis itu kita HK. Paham nggak? Aku paham Mas Bim. Yang lain mungkin nggak apa-apa ngomong. Nah, itu kan bisa aja ketika kita arah hunter atau kita beli pas breakout gitu. Itu kan bisa jadi itu adalah kondisi di mana itu adalah pucuk wave. Nah, Mbak Ana waktu itu Lana kasih tahu nyangkut dari kapan? Oh, ini berarti pas lagi terjadi A. Tapi Mbak Ana milih hold. Sampai akhirnya dibawa koreksi turun ke titik B itu. Nah, beruntungnya ini dalam pola ABC. ABC ke atas ya maksudnya. Bukan core wave ABC, tapi beruntungnya ini lagi dalam pola ABC ke atas. Akhirnya si Mbak Ana itu ya kejemput, bahkan cuan. Tapi ya berapa lama itu mau nungguin dari Oktober itu. Dari Oktober sampai akhirnya April baru kejemput itu. Juli baru kejemput. Juni itu. Dari Oktober ya baru bulan Juni, Iya. Juni. Nah, Juni itu baru kejemput. Nah, Ya, itu Juni mulai poinku cuan tuh sebenarnya. berarti. Poinku sebenarnya ketika misalkan kita breakout, ya kalau misalkan candle-nya kecil, masih closingnya 10%, ya oke lah. Itu buat kita HK gitu. Tapi kalau misalkan candle-nya kayak candle cegas, bull candle, ya benar itu breakout juga. Tapi bisa jadi itu adalah resiko kita. Bisa jadi itu adalah pucuk wave. Nah, yang bahaya ini yang pucuk wave kan. Tapi balik lagi kalau misalkan waktu itu profil resiko kita adalah 10%, ya harusnya ketika misalkan cegas terus habis itu di bawah turun lebih dari 10%, ya kita korek, ya kita keluar mau nggak mau CL, walaupun kita tersebut habis itu misalkan naik lagi balik ke average kita ya, tapi ya kita udah ngambil keputusan, udah gitu aja. Nah, kenapa aku nggak cut loss juga ya karena emang pertama targetnya masih di atas, cuma ya memang resikonya ya gede gitu. Cuma
apa ya? Ya maksudnya kalau aku yakin aja maksudnya ini bakal naik juga. Di sisi lain ini juga masih main dalam pola uptrend. Tapi ya memang kondisi IHSG juga kadang nggak tentu. Kemarin breakoutnya udah bagus, harusnya candle yang hari terakhir itu harusnya nggak merah tuh, harusnya sih arah itu. Harusnya arah sih. Harusnya Harusnya arah arah itu banget sih candlenya. itu. Karena candlenya udah bagus gitu. Cuma ya mau gimana, Candle yang mana? kondisi kayak gini mungkin bandarnya juga ngerasa semuanya orang pada panik selling segala macam, ya udah gue ikutan jualan deh. Biar nanti gue ngambil lagi di harga di bawahnya harga yang sekarang, ya kayak gitu sih. Itu aja. Bram mau nambahin mungkin? Ayo Mas Bram, ayo dong. Mas Bram. Di, Wah, Atau Lana mau Lana. lanjutin? karena Mas Bram ada yang Karena bertambahan. soal swing dengan RDN yang subjektif dari Lana gimana? Kan Nah, tadi Lana ini pertanyaan waktu yang mulai ditanya. juga pasti mungkin agak relate kondisinya Lana. Coba jelasin Lana. Gimana? Ya, sama sih sebenarnya. Malah belum tahu waktu itu. Masih buta map. Halo, kok gak ada suaranya? Lu ngomong, lu ceritakan. Ada suaranya. Ada Ada suaranya suara, lu ada. subjektif lu dengan Ya, waktu RDN itu- antara 10 atau 50, cara main lu gimana, posisi entry, TP-nya. Dulu mah ikutnya nggak langsung swing sih, scalpingan aku. Jadi seringnya malah akhirnya loss pas merah dalam di apa? Di hold pas dikit TP. Soalnya belum tahu stop loss, belum tahu invalid, belum tahu target. Ya udah kayak orang buta map aja ngikut-ngikut doang gitu waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu setelah itu akhirnya ketemu tuh sama yang dulunya kan Blackan itu. Nah, baru ikut dikit-dikit tahu gitu. Tapi sekarang kalau misal dengan RDN 10 sampai 50 ya kalau aku pribadi ya ada yang di swing, ada yang ikut seringnya buat arah hunter sih. Scalping maksudnya ya. Manajemennya. Nah, Nah, cara kamu bagi duitnya gimana coba? ya tergantung. Kalau buat yang swing ya kalau ada plan tinggal ikutin plannya. Misal entry di mana gitu. Paling aku masuk paling cuma 25%-nya. Sisanya buat main di arah hunter seringnya. Sebenarnya dari April sampai hari Agustus kemarin ini yang balik-balikin dari arah hunter itu doang. Jadi ketika lu BP itu lu malah 75% lu main arah hunter ya, 25%-nya di swing ya. Dari April ya. Baliknya Menarik itu tuh, emang Mas. dari arah hunter doang. Sebenarnya. Kalau yang Bumi baru kemarin itu yang bisa 200% itu lumayan, itu bisa buat nambahin. Tapi ya resikonya itu kadang kalau nggak kuat pas area hunter kan kadang kita juga harus tahu emitennya polanya kayak gimana kan. Misalnya kadang bandarnya itu jelek itu kayak CKS itu kan harusnya arah itu. Nah, kalau arah biasanya kan ada 10% sampai 20% kan. Nah, tapi dia pas naik itu malah langsung dimerahin. Goblik gitu bandarnya. Kayak BSBK kemarin ya karena sentimen UMA sama news juga sih harusnya. Kemungkinan kemarin BSBK bisa itu kalau ke 100 sampai 110. Aku juga punya tuh di 90 terus kejual di 94 akhirnya. Tanya Oke, Lana. karena lu Thank you, Lana. Nggak, bentar King. Pertanyaannya ini kan orang pasti bingung. Kok main di arah hunter 75% porto? Lu ketika kan tadi lu bilang memilih emitennya yang bener juga kan?
pertanyaannya ketika lu ngehajar 75% itu ketika polanya itu membentuk apakah body candle di atas 20%, 15% langsung lu hajar atau beberapa tik mau arah langsung lu hajar. Pemilihannya bagaimana? Mungkin siapa tahu ada yang mau ngikutin yang nggak bisa swing Biasanya put. kalau aku lihat itu dari ini sih, Gi, dari top gainer. Terus kan aku juga punya wishlist di SB kan banyak gitu. Biasanya kan banyak yang agresif aku liatin. Nah kalau mau lihat itu kan juga lihat dari HK-nya trade poolnya juga kan. Kalau misal rame terus harga udah di atas nih, terus tahu oh emiten ini kayaknya mau arah nih, ya udah tinggal ikut HK aja. Biasanya kalau aku HK itu paling pas emitennya kebongkar atau enggak pas mau arah tapi turun lagi di 2 tik 3 tik. Nah beli itu di situ biasanya, tapi nggak langsung jajar semua ya. Biasanya aku batasin beli di sini berapa berapa ribu lot, bawahnya berapa lagi lot gitu, nggak langsung di satu harga. Nah besoknya biasanya kalau mau PP-nya ya suka-suka sih, kadang melihat di targetnya, kadang kan ada yang sampai target, kadang ada yang enggak kayak gitu. Jadi dibatasin aja pasang stop loss. Tapi kalau stop loss di SB ya kadang jeleknya pasti banting kita CL-nya malah yang di bawah, bukan yang di persenan kita, misal 2% 3% di TS-nya kita. Makasih. Kita lanjut ya King ya. Apa mau Jadi nambahin lu King? yang dimaksud Lana itu kalau dia kan stylenya di arah hunter ya. Jadi nggak ada yang salah kalau 75% dari alokasi portofolionya main di arah hunter dan 25% di swing, itu nggak ada yang salah. Karena masing-masing trader atau investor itu punya gaya style masing-masing. Kalau main di arah hunter itu lu hanya modal backtest historical chart-nya. Setiap dia arah, dia rata-rata besoknya lanjut atau enggak. Dan lu harus pertimbangin kalau arah itu resikonya bisa 10 sampai 15% langsung. Kalau misalnya gak jadi arah, misalnya arahnya kebongkar habis itu dibantai ke bawah. Dan kayak tipe-tipe trader kayak Lana itu yang arah hunter, dia pasti udah banyak paham mengenai karakter-karakter emiten gorengan ya, yang sering arah itu. Ada yang konsisten arah terus udah diem sampai closing, ada yang dibongkar arah lagi, bongkar arah lagi. Jadi dalam satu hari bisa 1 sampai 3 kali bongkar arah itu. Ada juga yang arahnya dia udah arah di sesi 1, ternyata sesi 2-nya bongkar, akhirnya posting di hari itu nggak jadi arah. Jadi setiap setiap orang punya gaya masing-masing, termasuk si Lana tadi arah hunter dan swingnya 25%, arah hunternya 75%. Gue sih ingin nambahinnya soal kalau lu mau sukses di trading kan eh, harus menganggap trading itu bisnis ya, bukan sekedar hobi, dan juga fokus pada perkembangan portofolio dan konsistensi profit. Konsistensi profit itu bukan berarti lu harus profit setiap trading, enggak. Semua yang profesional trader atau udah trader yang jago pasti punya cut loss. Bahkan juga bisa jadi dari 10 kali trade, 5 cut loss, 5 cuan bisa aja. Atau enggak 8 kali cut loss, 2 kali cuan bisa aja. Tapi yang jadi problem ketika lu diakumulasi cuan lu, eh, gain secara presentasi portofolio atau secara gain duitnya, gain nggak masalahnya. Jadi bukan masalah lu bener 2 salah 8, atau misalnya winnya 6 salah 4.
bukan win rate yang dimasalahkan, tapi ujungnya ketika diakumulasi di 1 tahun atau 6 bulan, portofolio lu gain atau enggak. Dan mindsetnya soal trading itu juga lu harus lu harus siap bahwa kampus itu bagian dari proses. Nyangkut atau nge-hold saham lama seminggu, 1 bulan, 2 bulan tuh bagian dari proses. Karena gue bilang juga di awal tuh trading nggak instan ya. Kan penyakitnya newbie tuh banyak banget. Dari masuk market tanpa rencana, tanpa tahu resikonya apa. Terus juga beli saham tanpa trading plan. Aku aja coba semuanya. Pasti pernah dan sering melakukan hal itu. Jadi habis beli tiba-tiba ini punya target berapa ya? Terus ini stop loss-nya di berapa ya? Tapi dia udah beli dan udah HK banyak lagi. Dan beli saat rame, jual saat panik. Nah, itu kan penyakit-penyakit newbie lah. Terus HK langsung all in tanpa tanpa disiplin ya, tanpa mempertimbangkan resiko juga itu bagian dari trading plan atau bagian dari tanpa rencana. Dan gue juga mau nambahin soal money management. Jadi di live sebelumnya itu gue jelasin money management tuh gak ada aturan yang baku. Tergantung style dan psikologi lu. Gak ada aturannya baku. Ada yang modal single price action, dia langsung HK di satu price, udah. Dia tetapkan stop loss dan targetnya yang udah terukur gitu. Ada juga yang modal nyicil. Nah, kalau kayak gue kan cicil beli saat dia sebelum breakout ya. Misal gue udah pernah bilang kalau gue entry pertama itu 25-30% dari alokasi. Itu entry pertama biasanya. Ini tergantung juga, ada yang entry pertama 50% langsung. Kalau dia sudah misalnya dia low risk ya, low risk dalam artian ke level invalidation ketika gue masuk 50%, tapi resiko gue kecil gitu. Dan nanti juga masuk 30 atau 25% atau 50%, nanti main fresh up gua. Jadi money management tuh nggak ada aturannya baku. Ada juga tadi yang kalau arah hunter mungkin dia langsung HK di arah bisa. Ada yang masuk 10%, terus nanti kalau breakout langsung sikat semua HK 90%-nya ada. Jadi lu untuk mengenal money management itu lu butuh jam terbang, butuh transaksi real ribuan, bukan ribuan, tapi ratusan kali trading lah. Lu udah mengenal diri lu, udah mengenal style lu seperti apa. Ketika scalping, lu masuk HK 3-5% atau 2% lah. Cut loss itu kan money management sebenarnya. Dan ketika scalping naik 3-5% ya harusnya udah jual. Jadi ketika jadi scalping, swing, sama investasi itu beda cara money manajemennya. Masing-masing style karakter itu menentukan psikologis hold-nya dan money manajemennya beda-beda. Dan lu harus tahu ketika manajemen portofolio sama money management alokasi saat beli saham itu beda. Kayak tadi Lana bilang 75% arah hunter, 25% swing. Itu itu money management untuk portofolio. Kalau seandainya tadi gue jelaskan masuk persentase masuknya 25%, nah itu HK 50%, habis itu masuk HK lagi 25%, itu money management saat kita beli saham. Dan ada lagi yang terakhir itu manajemen keuangan soal diversifikasi aset. Kalau lu jadi orang kaya, lu punya aset di properti, di saham, di
kripto, terus di emas, itu diversifikasi aset. Jadi ketika lu berbicara soal aset, itu baru nggak boleh all in di satu aset. Tapi kalau seandainya lu berbicara soal saham, lu boleh aja all in di satu saham. Cuma resikonya adalah terburuknya dari resiko all in itu kita kehilangan semua duit kita saat market sahamnya delisting atau bangkrut. Itu resiko terbesar dari investasi atau trading. Harusnya itu sudah eh, tambahan dari gue lagi soal tadi penjelasan dari Mas Bima Malana. Ya, bisa dilanjut ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Ini unik sih pertanyaannya ya. Kapan ya kira-kira Big Bang ATH kembali? TH, Iya, mungkin balik tren mungkin yang dimaksud. hmm, nah, ya, ya. Soalnya ini ya, kan di live sebelumnya tuh kita pernah bahas kalau kenaikan, kita ke IHSG dulu. Jadi sebelum bahas Big Bang, kita bahas dulu marketnya IHSG. Nah, saat IHSG itu naik dari 6.000 ke 8.000 itu dimotori sama grupnya PP atau enggak grup Konglo lah, sahamnya Konglo, dan yang kedua saham-saham second liner dan third liner. Tapi kenaikannya IHSG ini termasuk anomali karena tidak didukung atau didorong dengan kenaikannya saham banking. Jadi eh, kalau pertanyaannya IHSG banking itu ATH kapan ya sebenarnya itu masalah waktu kan. Baik lagi jawabannya nggak ada yang tahu sebenarnya ATH kapan. Tapi gue meyakini ini akan naik di 2026 sampai 2027 dia akan ATH nanti. Nah masih jauh loh ini 6.500. Ini aja dia masih di B. Nah, ini nanti belum running ke C ke area 5.600 masih jauh perjalanannya. Iya harusnya tahun depan bisa lah. Mungkin konglonya istirahat tapi blue chipnya termasuk banking baru gerak jalan. Ini masih di bawah bankingnya. Menurut gue sih belum kemana-mana banking. Karena masih sideways itu. masih sideways. Dan ada potensi terburuk juga kalau ini di breakdown ya bisa aja dari nggak bisa. Karena kan market itu bergerak di luar akal sehat sebenarnya. Banking jadi ATH kapan gak ada yang tahu, tapi gua tak meyakini terjadi di 2026 atau 2027 ATH banking. Rugi. Mungkin dari Lana atau Mas Bram atau Mas Bima bisa nambahin. Biasanya history sih. Kemarin banking banking ATH di bulan di tahun berapa? 2023 ya, 2024. 2024 nih. Nah, 2024 tuh banking yang jalan ya. Saham-saham yang lain tuh kayak Trendliner, Konglo biasa aja. Banking malah. Gitu, Ya gantian berarti paling 2 tahun lagi. Paling 2026 akhir. Bisa, bisa. Soalnya waktu itu aku masuk di 2023 akhir, banking jalan itu ke 2024 ATH kan. Ya bisa jadi itu. Nanti 2027 2026 akhir ke 2027 pertengahan. Hmm. Ini sih kalau secara weekly-nya pertama kali nih BBCA tuh dalam jangka panjang patah tren. Bahkan saat
Iya bener, pertama kalinya dia dari 2020 sampai 2025 patah tren. Jadi lumayan lama sih. Bisa jadi secara weekly ini baru al malah. Bisa jadi. Kan bisa bisa aja. Cuma kalau hmm, dari lihat IHSG-nya ya mungkin nanti baru 2026 baru mulai gerak ke atas. Karena kalau IHSG-nya mau koreksi ya anggap aja saham-saham second liner, third liner sama Konglo tuh koreksi dalam gitu. Nanti yang nahan ya banking mungkin. Timing nggak ada yang bisa jawab sih. Ini ada terakhir nih ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir itu cara apa sih target minor dan major mungkin pertanyaannya. Gimana cara Minor dan nentuinnya major. mungkin. Kayaknya udah deh ini yang nanya. Cuma dia nggak ada tapi nggak apa-apa lah. Kalian gue review emiten deh. Lo kalau mau lihat target major itu bisa backtest atau mundur ke 2 tahun 3 tahun terakhir. Lo harus melihat pergerakan teknikalnya apa yang terjadi di 2 tahun 3 tahun terakhir. Ini contoh saham PTPS. Kita pakai weekly dulu deh. Kan ada tuh yang request PTPS. Nah, ini adalah target major. Kalau di mana dia tuh di 2024 membentuk apa ya namanya? Bullish divergent. Jadi dia punya hutang divergent itu jangka panjang. Nah, ini seperti target major tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya kita balik ke daily, lo harus lihat pergerakan secara panjangnya bahwa makanya kenaikan di Oktober itu gua hitung sebagai wave 1. Tapi itu major. Yang susah tuh bukan ngitung major atau justru yang lebih susah tuh ngitung minornya gitu. Karena kan gocekannya banyak ya. Jadi intinya pergerakan major itu seperti satu cycle lah. Gerakan 6 bulan, setahun itu yang terjadi apa di teknikalnya itu pergerakan major. Tapi kalau pergerakan minor ya jangka pendek aja. Kayak jangka 2 bulan, 3 bulan itu pergerakan minor. Nah, kalau kayak gini PTPS itu dia secara major sudah terbentuk wave 1 dan juga secara major juga wave 2-nya sudah. Artinya ini secara major nih wave 3 dan nanti ada wave 4 dan wave 5 yang belum terjadi, tapi ini nanti harusnya terjadi di masa depan. Ya kan jelas nih, dia naik dari April sampai bulan Agustus eh, untuk ngejar wave 3 secara majornya dan juga ngejar target eh, bullish divergence-nya nih dari 151, 172 sama 202. Tapi nanti ya mungkin ini wave 3-nya udah selesai dan juga ini permulaan pembentukan wave 4 ya sekitar ini berapa nih dari Oktober sampai Maret ya mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan lah. Oke, kita tunggu di 140 lah ya PTPS saya. Ya bisa. 133 Tapi sekalian. intinya minor tuh pergerakan jangka pendek dan major tuh pergerakan jangka panjang. Backtest 1 tahun 2 tahun terakhir untuk melihat majornya seperti apa. Itu jawaban gua. Yang lain nggak ada yang Ma nanya nih. maaf nanya, karena tadi aku cabut dulu terima telepon. Nanya, tadi sudah bahas saham apa aja. Boleh tolong diposting nanti nggak di grup? Boleh Uma, baru bahas satu saham kok. Oh, oke.
Siapa aja sih Ki, yang masih join? Banyak masih ada Oma, Lana, Mas Bim, Yanto, Om Fauji, Iin, Mas Bram, Om Given, Ada Mpok Titin. Nur, Om Den, Novi, Yo, Danis, masih lengkap. Om Mane, Oma Ros. Hmm. Ada Fatim juga ngomong aja lah tim. Kak, Itu ini Fatih mau direkam nanya nggak tuh. sih? Fatih mau Direkam nanya. nggak Direkam ini? nanti. Direkam. Oh iya, oh iya sih. Nonton Enggak, di YouTube. aku nanya cara APD up, Kak. Itu yang bagus. APD up maksud Itu bagian dari money management sih, flash up. Cuma tadi terus menentukan alokasi tiap pembelian. Jadi pertanyaannya bisa dispesifikin nggak, Tim? Dispesifikin gimana, Kak? Jadi gini, Eh, misal Fatim punya harga bawah di segini, dia targetnya di ini, Fatim masuk segini, nominal berapa gitu, Iya, nggak apa-apa Fatim, coba emitennya oh apa? iya boleh. Iya, gini contohnya kayak di Umi kemarin baru masuk dikit tuh, tapi kan APG-nya APG bawah. Kadang tuh sayang gitu loh, udah APG bawah, tapi nambah terus APG-nya jadi naik kayak gitu loh. Nah itu tuh gimana sih Kak benernya? Jadi kayak apa nunggu dia ada info dulu atau nunggu rame dulu baru di APD up gitu atau gimana sih? Atau gimana ya aku jelasinnya sorry. Iya ya, oke. udah paham itu. Jadi untuk fresh up, intinya money management di trading itu lo harus paham technical. Kalau lu nggak paham technical, ya mana mau ngatur money managementnya. Ini gua pengalaman pribadi contoh ya. Ini contoh kita backtest di saham Umi kan tadi. Saham Umi gue jujur masuknya agak telat. Nggak yang dari 55, 58, 60 enggak. Dia mutlak masuknya saat dia di sini. Dan gue punya harga gue antri semua harga ya. Enggak, ceritanya tuh gue masuk di 50% alokasi gitu. 66, 65, 64, 63. Gue dari hari apa? Kayaknya dari sini deh mulai masuk nih. Oke. Jadi gue masuk waktu itu 50% di 66 sampai 63. Gue antriin semuanya. Tapi baru 50%. Nah, sekarang masalahnya average up gimana? Average up-nya itu ketika dia sudah konfirmasi mulai running. Jadi gua waktu itu saat ini konfirmasi running ke 70, begitu muncul sinyal kan, ya sudah, gua masuk lagi itu dari 50% gua masuk 30% dan di tanggal 20 tuh dia merah gua masukin semua sisanya. Cuma ini kan termasuk faktor luck juga ya, keberuntungan akhirnya ternyata dia sahamnya langsung jalan gitu. Gak lama gua di Humi, cuma seminggu dan ngasih ya mungkin seminggu. Jadi lu flash up saat terjadi konfirmasi secara teknikal bahwa sahamnya akan naik. Saat sahamnya di area beli, itu cicilan pertama. Jangan sampai lu all in saat sahamnya masih sideways di area harga belinya. Tapi kalau sideways-nya sebentar ya oke lah. Tapi kalau sideways-nya sebulan, 2 bulan, keriting tangan kalian tuh. Harga belinya maksudnya harga di 59 itu Kak. Saham apa ini punya Patim nih? Humpus nih saham apa sih? Jadi Ini Kak. Tim, Kak lagi. Oma. konsep dari fresh up itu lu harus menjaga average lu di apa ya? Contoh nih, dia kan Bumi ini punya area cost-nya di 74. Artinya atau enggak dia sudah breakout di mana kemarin? Anggap deh, anggap kemarin tuh
fresh di atas 63 tuh info di grup kan hold sahamnya. Kalau fresh-nya di bawah 3. Artinya fresh lu nggak boleh jauh dari 63 ketika lu masuk di saham ini. Kalaupun misalnya lu punya di harga 60, lu mau naikin mau fresh up. Nah, maksimal fresh up itu di sekitar 62, 63, 64. Ya, kurang lebih lah di sekitar 63. Artinya lu ketika fresh up lu harus hitung pembelian berikutnya nggak boleh naikin fresh lu terlalu jauh gitu. Jadi itu harus diatur pembeliannya. Baik lagi ke money managementnya dari awal seperti apa. Ini Kak, misal nih, masuk di Bumi misal 6 juta ya. Terus dia tuh mau running nih gitu. Terus nambah di maksudnya masuk 6 juta itu di 59. Terus dia ternyata running ketika apa ya, di 65 tuh udah kelihatan ramai banget, inflow tuh gede banget gitu kan. Nah, kemarin juga kata Kak Bima kan tambah gitu. Ya udah kan, mereka tambah tuh. Tapi habis itu nambahnya kan sekitar 10 jutaan gitu Kak. Berarti kan itu nggak imbang kan ya? Atau gimana? Oke. Bukan masalah nggak imbang. Kalau seandainya setelah nambah dari 6 juta terus nambah 10 juta tapi average-nya masih bagus, nggak ada masalah. Kan intinya average-nya kan, average-nya di harga berapa. Ini intinya kan saham Bumi ini targetnya panjangnya kan jauh nih sebenarnya di area 178 sampai 200. Tapi target pendeknya di 90. Jadi kalau lu mau cuan 50% atau 30, anggap 40%, 30%, ya lu harus tahu average lu harus di angka berapa. Gak ada masalah ketika lu nambah dari 6 ke 10 jadi 16 totalnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma average up yang ideal itu ketika lu punya 6 ya nambahnya maksimal 6. Yang ideal sebenarnya. Tapi balik lagi ke average-nya apa. Jika lu nambah 10. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dia targetnya masih panjang, nggak apa-apa ya Kak nambahnya. Kadang tuh mindsetku tuh masih gini loh Kak. Aduh, nanti AVG ku yang rendah hilang gitu loh. Aku mindsetnya masih kayak gitu loh. Ya, apa itu bagian dari proses. Jadi psikologinya takut jika lu nambah kan resikonya jadi makin gede kan sebenarnya. Itu yang lu takutin kan. Ya, soalnya kan sebenarnya aku masuk UM itu terlalu awal sih Kak. Waktu belum rame banget. Waktu ada info pertama kali tuh kayaknya kelihatan kan di running tag gitu ada yang HK. Ikutan HK tuh. Tapi aku nge-hold tuh. Jadi dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 25 Juli ya kayaknya. Dari tanggal 25 Juli aku masuknya. Tuh, jadi lumayan lama terus aku biarin terus sampai balik ke AVG balik lagi ke AVG. Nah kalau kayak gitu tuh juga baiknya kalau di tiktokin kayak gitu nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, Sebelum dia bener-bener running kayak gitu. balik ke style Nggak tadi apa-apa. masing-masing. Kalau gue sih Nggak apa-apa. nggak ada masalah. Gimana? Oke. Tadi Mas Bima atau Igi ya? Mas Bima, Iya, Mas Kak. Bima tadi. Iya nggak apa-apa maksudnya yang kayak gitu. Cuma kan kita nggak tahu ketika dia naik, tahu dari mana kita kalau dia bakal balik ke average kita lagi. Iya sih benar. Iya. Tapi kayak gitu tuh gimana sih Kak? Soalnya aku ngerasain di beberapa emiten Kak kayak PSAB Terus abis itu juga kita setelah dia ternyata naik, kita juga nggak tahu. Oh ternyata besoknya langsung naik lagi ARA, gitu kan? Kita juga nggak tahu gitu. Iya sih benar. Yang tahu Cuma karena ngerasain di beberapa emiten gitu loh Kak, kayak di PSAB kemarin tuh, padahal udah profit gitu kan, terus balik lagi ke AVG.
aduh gitu mau di TP dulu tapi takut dia nanti habis ini kenceng, ya udah tak biarin sampai minus. Terus Humi juga gitu, Humi habis itu dibuat tuh bayangkan udah profit berapa ya, Itu terus balik lagi dong ke AVG. itu komisarisnya Ngeselin barusan ketawa itu. Ini salah, sama dong kita timnya. PSAB ku belum aku TP dia udah mundur lagi. Ya sama kayak Boat juga sama. Egi, sama kayak baju kita Ki. Baliklah ke fresh kita nih. Sabar Time. Sabar. Ini ngetawain apa sih aku bingung. Sama Ya kan sedih tim, bukan malah lu di doang bawah ngerasain. fresh kita malah. Sama. sama. Semua orang ngerasain lah. Gak Semua orang Time ketawa. doang. Bukan Oh, cuma oh, ini gitu. aja. Makanya itu kenapa Saya aku baru nekunin swing. makanya itu kenapa sebelum trading plan kita niatin dulu, oke gue mau ngambil ini, niatnya buat apa? Buat scalping main pendek misalkan, atau ya udah gue mau coba ngejar target jauhnya gitu. Ya udah kalau misalkan timnya emang niatnya main pendek scalping ya nggak apa-apa, misalkan udah cuan ya udah TP sebelum dia nanti balik lagi nih ke average gue kemarin, ya udah gue beli lagi. Tapi ternyata kalau misalkan terbang ya udah kan niatnya emang TP, habis itu nggak tahu juga kan kalau itu ternyata mau terbang besoknya. Itu sih. Tinggal HK lagi di atas ntar. Tinggal HK lagi di atas. Toh targetnya juga ada, misalkan di analisa yang sama Lana, misalkan kayak gitu. Tak kirain tuh Kak bisa kayak dianalisa, oh ini tuh lagi di wave apa kayak gitu. Udah Ya. jangan diswingin dulu, ditektokin dulu. Misal kayak gitu. Ya Tak kirain tuh bisa kayak gitu. sebenarnya bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa kayak gitu, cuma terlalu effort. Tapi yang jelas ini dalam polanya jangka panjang kita lihatnya. Maksudnya dari daily. Tapi nggak yang panjang banget kayak weekly misalkan. Kayak gitu sih. Makanya kenapa kadang misalkan dia paling baru jadi A. Kadang kan aku bilang kayak gitu ya karena memang targetnya ya udah cuma jadi A pendek, cuma segitu aja. Nah, nunggu koreksi dulu, nunggu penguatan lagi. Nah, ini baru misalkan C. Ya nanti biasanya diingetin lagi di analisa atau mungkin Eki kadang bikin di study kayak misalkan ASLC kemarin. Kayak gitu sih. Ya tapi balik lagi, timnya juga harus ingat kalau Badar itu juga sebenarnya orang gitu, manusia juga, dia juga punya nafsu, dia juga punya keinginan buat TP, ngerealisasiin cuannya buat setoran dia ke sekuritas. Ya kalau kita aja sebagai manusia aja kita gatel ngelihat hijau itu biar kita realisasiin jadi cuan kita, kenapa Bandar juga nggak bisa kayak gitu? Pokoknya salah Yanto ini. Buset, King. Ya, lanjut deh. Paling gue nambahin buat Patim aja ya. Nih balik lagi, kalau buat santai aja, kalem. Itu hebat. Jumat closing Jumat itu hebat dia. Gila, dia indeks dibantai dia hijau di awalnya. Terus closing merahnya cuma 2 tick, kalem aja tim. Bener. Enggak gitu. Aku kayaknya kejiwaannya agak hilang. Kan. Itu aduh. Enggak bercanda. Enggak serius. Bercanda. Ini loh apa? Iya sih serius, nggak apa-apa, kejiwaannya terganggu juga nggak apa-apa ya. Gini, aku tuh kadang tuh ngeliat Kak Yuda kalau ngomong gini loh, ini mulai bagus gitu. Sedangkan aku kayak nge-swing MPX tuh dari kapan gitu. Terus Kak Yuda bilang, nah ini nanti kalau closing sini udah mulai bagus nih. Nah nentuin kayak gitunya loh Kak, yang kayak aku tuh bingung gitu loh. Kok orang-orang baru ngambil tapi kayak langsung luber gitu. Sedangkan aku kayak udah lumutan di M10 ini kok nggak tahu-tahu kayak gitu loh Kak, maksudnya.
Fatim udah mulai gila, pegangan. Tim itu Ya abis gimana ya? MPX tuh aku dari AVG berapa loh sampai aduh sakit jiwa kalau sama MPX. ya Bukan MTech, bukan MTech. MPX. Empik. Fatim harga Empik. gocap itu. 59 kayaknya dia tuh dapat. Aku juga punya tuh MPX. Ya sekalian ada yang nanya juga kan King itu MPX ya, langsung sekalian aja di review lah. Jangan daily, pakai yang kecil dulu. ya ntar. Ya intinya tadi masalahnya di timnya semua orang ngerasain. Nggak lu doang tim, selamat. Gue juga merasakan hal itu. Karena itu kan terjadi di baja gua, di cigas gua. Tenang Ya. Tim, aku juga belum. Semuanya ngerasain. Itu bagian dari drama dan resiko trading. Jadi welcome to dunia trading. Kayak hidup Egi penuh drama. Empix ya? Dulu toh iya Empix boleh ada yang nanya Iya. juga Empix. Betul, MPX tuh Empix. sejujurnya ya udah profit 3 juta tuh. Terus aku TP 90.000 kemarin. Dan itu sudah Astagfirullahaladzim. Oke. langsung ku haki di 90.000 kan kesel. Rahmat Allah saudara-saudara. Oh, dari cuan 3 juta jadi tapi nggak apa-apa Im. Itu masih profit lah ketimbang dari cuan ke minus. Kita juga ada dari cuan ke minus. Ada. Nah, Empix jangka panjang dulu ya. Jangka panjangnya dia masih punya target jauh. Ya 114, 131 sampai 150. Ini dia sudah membentuk pola A jangka panjang di Maret kemarin 2025. Sekarang jangka panjangnya terbentuk di pola B. Ini termasuk koreksi running flat core ya. Jadi dia running flat core ini sama kayak sideway, cuma sideway-nya itu dalam range yang gede sih. Jadi intinya kalau jangka pendeknya ya apalagi Senin kita nggak ada yang tahu Senin ISG kayak gimana. Dia balik lagi ke area 62, 6 sampai 69 lah. Selama di atas 56 masih aman sih harusnya. Tapi ya yang jelas dalam jangka panjang selama di atas 50 lah intinya. Konsolidasinya selama nggak Iya. diucapin ya targetnya masih jauh ini. Hanya butuh kesabaran. Tidur aja tiap hari. Bangun Jangan tahun diliatin depan. tim. Bangun tahun 2026. Tidur 20 tahun jadi Empix. tidur 20 Jadi tahun kalau jadi mau lokal. entry lagi tuh di berapa tuh? Entry lagi 62. di yang 62 66 69 ya berarti Kak. Kecil 63 lah. aja 63 kita bareng-bareng. Nanti kalau dapat ya dikasih 62 sampai 69 dapat harusnya. Cuma Itu kok bisa sih kayak kalau misalnya nggak dikasih gimana Kak? Misalnya kayak di 62 atau kita entry dulu sedikit di 69 terus nanti kalau turun lagi baru nambah gitu. Itu gimana? balik ke Kalau udah bos money aja, management masing-masing. Lu gimana Im biasanya? Kalau misalnya lu biasa entry nyicil ya cicil dulu aja, masuk 20%, 25% atau 10% monggo aja, bebas. Atau masuk 50% bebas. Nanti kalau udah mau running kan pasti juga kita juga kalau udah emiten running tuh biasanya grup udah berisik gitu, tenang aja, akan ketinggalan. Oke. Kalau udah bos tambah paling masukan gini tim. Kalau gue sih sekarang manfaatin fitur SB ya, karena kan dia bisa pasang open terus selama 6 bulan tuh. Jadi pasang aja di 63, udah dari sekarang aja pasang karena itu akan langsung open terus sampai 6 bulan kalau nggak salah. Iya Kan kalau dia dikasih. Butil cancel, nggak pasti dapat sih harusnya. Kan hari ini mantul di 66, besok kan crash.
Ya, kan Kasih- Parah lu Brentford. Ki ngomong gitu. Kasihan nanti Kan belum gila kalau cuy. 6-3. Dia Oh. kemarin enggak, terakhir tapi apa? memang Kemarin 6-6 ya emang golnya. iya Oh, iya. 66. Gua udah gambar juga di study 66 pasti mantul. Cuma kan besok crash lagi, nggak mungkin langsung gas lurus. Kalau Senin Ya, hijau gimana? apa namanya juga Ya alhamdulillah lah. Nanti Gua kalau berapa? seneng dong. Gue king kalau Senin itu. Kalau Senin hijau itu harus dipertimbangkan juga. Kalau lu antri Emang- dan lu nggak dapet, ya lu harus punya planning kedua dong. Lu mau HK atau tetap nunggu atau beralih ke emiten lain, ya lu harus punya planning yang jelas. Kalau ketika lu antri nggak dikasih. pokoknya timnya kalau breakout udah tambah aja, udah tambah. Ini king. Gitu sih. Gak bisa kak, gak bisa beralih ke emiten lain dah. Aku udah sakit hati sama MPix. Ya nanti sama MPix Kalau masih ada 900 emiten yang lain. Tahu masih ada Buka bola. tempen kecilnya dulu. Aku dendam sama MPix. All in mau buat aja kenapa? Besok running itu. Astagfirullah. Masih banyak waran tim, tenang aja. Siapa itu? Yanto. Iya, makanya gua enak banget denger suaranya king. Yanto lu nggak dibakar Yanto. Makasih banyak kak ilmunya. Makasih sudah dijawab. Gua skip dulu. King lu capek? Apa juga sih? Lu capek nggak king? Berat. Nih nenek ngejapri gua nenek.